شفيعا لأصحابه اللهم زينا بزينة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن وشرفنا بشرافة القرآن وأكرمنا بسمعة القرآن وأدخلنا الجنة مع القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذابها القرآن برحمتك يا أرحم الراحمين. Surah Yasin ayat 18. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم pokoknya yang panjang. بل أنتم قوم Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyil karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu, mereka berkata, mereka orang-orang yang nggak menerima. Tugasnya kita kemarin adalah hanya menyampaikan saja. Setelah menyampaikan, mendoakan. Yang bagus itu mendoakan dulu baru menyampaikan. Jadi mendoakan, ya Allah, saya mau menyampaikan kepada anak saya. Ya Allah, saya mau menyampaikan kepada istri saya. Saya mau menyampaikan kepada jamaah saya. Saya mau menyampaikan kepada siapapun yang menurut kita harus disampaikan kebenaran ini. Bagusnya itu berdoa dulu. Ya Allah, berikan kemampuan saya dan berikan kemampuan untuk menyampaikan ini. Nabi Musa alaihissalam itu ketika sebelum bertemu dengan Fir'aun untuk menyampaikan kebenaran diajarkan doanya Rabbi shrah li wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu
Ibu-ibu mau menyampaikan kebenaran kepada anaknya, bagusnya itu berdoa dulu. Suami mau menyampaikan kepada istrinya, berdoa dulu. Guru kepada muridnya mau menyampaikan ilmu, doa dulu. Berdoanya minta kepada Allah, Rabbi shrahli sadri, ya Allah lapangkan dadaku. Biar nanti kalau ada yang membangkang, egonya kurangin. Biar nanti kalau ada yang membangkang, ini kita bisa sadar. Kalau kita tugasnya hanya untuk menyampaikan, kadang ada anak yang membangkang, kadang ada istri yang membangkang, disampaikan malah membangkang. Kesel kan kita ya, kamu nih dikasih tahu nggak nurut, dikasih tahu membangkang, karena kita lapang dada menyampaikannya. Makanya kalau kita mau menyampaikan apapun, minta sama Allah, Rabbi shrahli sadri, ya Allah lapangkan dada. Jadi tak marah. Bapak-bapak marah kalau omongannya nggak didengar, karena bapak-bapaknya nggak lapang dadanya. Orang tua marah menyampaikan kepada anaknya karena orang tua nggak lapang dada. Paham? Wa yassir li amri. Berdoa kepada Allah, ya Allah mudahkan segala urusan. Kita punya urusan, kita punya kepentingan yang harus disampaikan kepada anak, istri, siapapun. RT kepada warganya, RW kepada warganya, ustadz kepada jamaahnya, suami kepada istrinya, orang tua kepada. Minta urusan apa yang akan kamu sampaikan itu? Urusan warga, URT amuk-amukan. Kenapa RT-nya amuk-amukan? Warganya membangkang. Kesel warganya. Mesti omongan, mesti papatahan, nggak bangkang. Karena kita tidak minta sama Allah. Coba Pak RT-nya, Pak RW-nya minta dulu sama Allah. Wa yassirli, mudahkan ya Allah urusanku ini. Sebaliknya suami kepada istri, orang tua kepada anak, murid dan guru kepada, punya urusan masing-masing. Wahlul 'uqdatam min lisan. Ya Allah, jangan kau kakukan lisan kataku. Jangan kau buat lisan ini menjadi karagok. Kadang-kadang mereka ngomong teh karagok, RT ngomong teh aku begini warga kita ini punya banyak E-nya. Ya. Karena kita karagok. Menurut saya ini kita harus itu namanya lisannya itu nyangkut. Tadinya suami ini mau ngasih nasihat sama istri, tiba-tiba bukan ngasih nasihat, marah. Tadinya masih nasihat, marah sama istri. Tadinya bapak ini, orang tua ini mau ngasih nasihat sama anaknya, ternyata bukan nasihat yang diberikan, marah. Itu lisannya terikat, karena nggak minta sama Allah. Minta dulu sama Allah sebelum kita mau memberikan nasihat. Sebelum kita mau menyampaikan apapun, minta dulu sama Allah. Makanya para penceramah itu biasanya dibaca ayat ini. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani
yafqahu, buat dia paham atas apa yang saya sampaikan. Kadang orang tuh nggak paham, Pak. Ngomong naon si bapak, ngomong naon si RT itu ngomong atuhi, si RW itu ngomong naon atuhi, ngomong naon atuhi. Akhirnya dia tidak ada manfaatnya, data paham ya. Nggak paham? Nggak paham. Oh kalau paham, oh iya, saya mengerti apa yang dikatakan suami saya paham apa yang dikatakan orang tua saya paham apa yang dikatakan oleh guru saya paham apa yang dikatakan oleh Pak RT, PRW dan seterusnya. Makanya minta sama Allah, yafqahu, buat dia paham dengan apa yang saya sampaikan. Ini orang baca tapi nggak paham. Dibaca Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, tapi sekedar bacaan yang nggak akan dikabulkan. Makanya kalau kita berdoa itu harus paham. Ya Bu ya, Bu, kalau kita berdoa harus, karena itu ibu ngaminkan untuk paham. Saya tadi berdoa karena saya paham artinya, saya menangis. Ibu kan udah paham, amin amin ya. Nangis itu. Amin ya, kata paham, ayo paham bakal nangis. Hari paham ngobrol ya, kamu batur kemana doa kayak mana? Kamu nggak tentu. Tidak paham. Kadang kayak tahu deh. Ke Mekah, ke Madinah, umroh, atau haji, ketemu sama orang Arab. Assalamualaikum ya akhi, kif hal Indonesia, amin. Ada yang karena ngobrol itu teh. Kayak karena doaku, assalamualaikum ya akhi, wahai saudaraku, amin. Nah, amin, kif amin. Ismukum amin, amin. Kata orang Arab teh, kenapa kau ngomong amin? Nama kamu amin, amin. Oh, ismukum amin wa ana fadlan, amin. Amin amin wahai. Bingung orang yang ngomongnya. Itu kalau tidak tahu. Ada yang tak paham artinya, tapi dia memahami dengan kesadaran. Jenazah tak paham artinya, tapi dia memahami dengan kesadaran. Nangis. Nah, ibu-ibu ada yang nangis tadi ada nggak? Kenapa? Paham artinya? Enggak, tapi kesadaran yang membuat kita menangis. Makanya saya katakan tadi, Nabi melihat kita pasti, atau mungkin di dekat kita pasti. Karena setiap dibacakan sholawat, setiap dibacakan salam kepada Nabi, Nabi melihat siapa yang membaca ini, siapa yang mengucapkan salam ini. Makanya pasti dilihat oleh Nabi. Dan kalau Nabi berkehendak, Nabi mendekat kepadanya. Makanya pernah saya cerita tentang majlisnya Habib Munzir Al-Musawwa, Jakarta, Allahumma yarham. Semoga kita mendapatkan keberkahannya ketika dia menceritakan. Beliau itu punya majlis besar, ada seorang laki-laki yang setiap majlis duduknya di depan. Di depan terus duduknya orang ini. Dan orang ini nangis terus setiap baca sholawat. Setiap baca sholawat, ditanyakan oleh Habib Munzir, kamu paham nggak dengan apa yang kita baca? Artinya kamu ngerti? Nggak ngerti. Kenapa kamu nangis? Nggak tahu. Coba. Kalau tadi kan orang itu nangis karena apa? Orang itu nangis karena sadar. Ini bingung. Kamu ngerti nggak? Nggak ngerti. Kamu paham enggak? Kamu nangis kenapa? Nggak tahu. Saya menangis, saya nggak tahu. Tiba-tiba saya menangis. Lalu pulang Habib Munzir tidur dan bermimpi.
Apa dalam mimpinya? Rasulullah kasih tahu sama beliau bahwa setiap pembacaan sholawat itu Nabi Muhammad berada di samping dia. Nabi Muhammad menyentuh dia. Orang ini nggak tahu, orang ini nggak paham, orang ini nggak ngerti artinya. Tapi karena haibahnya Nabi Muhammad ada di dekat dia, itu pasti nangis. Ibu-ibu pernah lewat kuburan merinding, tiba-tiba bulu-bulu apa namanya? Berarti di dekatan wudhu. Ya Ustaz. Tiba-tiba Ustaz tidur di masjid, dicekek. Itu kan apa namanya tadi? Kerep. Absak bertanding sudah kerep. Kerasa kan? Melihat setannya enggak, tahu bentuk setannya enggak, tapi karena dia ada di dekat kamu, ada di dekat kita, rasa bulu kuduk berdiri. Kenapa Nabi Muhammad hadir kita tidak merasakan? Makanya orang yang paling khusyuk, dia tak paham artinya, dia nggak ngerti artinya, dia nggak tahu kenapa dia menangis. Nggak tahu dia kenapa saya menangis, saya nggak tahu. Dan Nabi Muhammad kasih tahu bahwa dia menangis karena aku ada di dekatnya. Wow, berarti tadi yang nggak nangis, yang ngobrol jauh dari paham, dari ngerti, dan dari dekat. Makanya kenapa kita nggak dideketin sama Nabi? Kenapa? Musab dada. Karena kitanya mungkin terlalu lupa, terlalu banyak mengingat selain Allah dan Rasul. Terlalu banyak mengingat keluarga, terlalu banyak mengingat harta, urusan kerjaan, terlalu banyak mengingat yang nggak manfaat. Sehingga terlalu banyaknya pikiran kita mengingat selain Allah dan Rasulnya, akhirnya dia nggak dikasih rasa, nggak dikasih rasa. Paham bu? Bu, paham atau tidak nih? Jadi setak aja sih. Ini tuh terlalu banyak mikirin apa? Hah? Mikirin naon? Ibu teh di pengajian mikirin naon? Kan kata saya oke, pikirkan tentang Allah dan Rasul. Itu belum mikiran hutang, hutang aku mangkel ya tuh. Adepan mulai Nabi mah lah lari itu. Yang sembunyi hari dulu kerutang secara terang-terangan, ker ditagih, sembunyi. Ayat begitu. Belah mana orang kan? Jauh. Padahal dia kayak di mana? Dan di rumah saya. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Paham ya? Kenapa kita enggak nangis? Kenapa? Usap dada Anda, usap. Walaqad dhara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha. Ulaika kal an'ami bal hum adall. Ulaika humul ghafilun. Allah. Dibacakan Quran dahulu. Oh, dibacakan semawat. Oh, gitu. Nanti dia oh. Udah kebagian oh udah mukul. Coba kalau Pak Haji
Bang, oi. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Wa laqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Sungguh kami akan lempar, kata Allah, ke neraka jahanam katsiran minal jin, yang paling banyak adalah bangsa jin. Jadi bangsa jin yang paling banyak di neraka. Wal ins, setelah bangsa jin ada bangsa manusia. Nah, bangsa manusia dikatakan tidak lebih banyak dari bangsa jin. Ada bangsa jin masuk ke neraka itu lebih banyak. Sampai ada bahasa seperti ini. Seburuk-buruknya manusia itu sebaik-baiknya jin. Sagoreng-gorengnya jelema eta teh alus-alusna bangsa jin. Awas, jangan diartikan bahasa Madura. Sagoreng-goreng, goreng-goreng. Itu goreng-goreng, goreng ayam, goreng tempe, goreng nasi, kata orang Madura. Tukang jualan goreng-gorengan. Sagoreng-gorengnya jelema eta teh saalus-alusna bangsa jin. Makanya Allah katakan walaqad darabna li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Semoga kita bukan termasuk ins yang ada di neraka jahanam. Amin atau? Amin. Oh, didoakan semoga kita Dipaksa euy. ulang. Amin aku didoakan. Masuk neraka jahanam. Oh, nah tuh cicing wae. Udah ngantuk, balik atuh hayu. Tepat kok ngaji ke sini. Allah. Jadi paling banyak di neraka itu bangsa jin. Karena seburuk-buruk manusia itu sebaik-baiknya Jin. Pulang mewakan jin, ya jin ditanam di keris, jin ditanam di cincin, jin ditutup di botol. Baik jin ulah di teang, ngeswe jin di tempatnya masing-masing. Iya mah, ayat jin di teh, jin panglaris. Oh, jaga cincin ini kayak naonnya di situ teh. Simaan. Biasa main turun tidak dia. Ngobrol-cin, makanya saya kulinan sebetulnya tak jual lagi. Jual sate, jual soto. Ada panglaris di situ. Apa? Berupa tulisan atau berupa benda. Ini apa? Ini pusaka, ini jimat. Di sini ada panglaris. Padahal numerek noge miskin. Dipercaya ayah dukun benghang. Bodoh. Datang ke dukun numerek jin. Memang jin itu anak buah mereka. Hei jin, ikut di sini kamu. Kasih satu jin ya. Jangan kencing ya, jangan kedukun. Allah banyakin sholat. Allahumma sholli wa barik. Ini hati-hati. Siapa yang akan dimasukkan neraka jahanam? Jin wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Belum beres. Belum nanti ke ayat akhir. Hati yang tidak paham, hati yang tidak sadar. Ibu tadi itu termasuk ayat ini. Lamun tadi batur nangis, batur nunduk, ngobrol. Kita paham kan? Padahal saya sudah katakan Nabi itu melihat, Nabi itu dekat. Kenapa bisa tidak paham hatinya?
Gus Rafiq. Ketika saya bilang Nabi itu melihat, Nabi itu dekat, tundukkan depan, rasakan kehadiran. Ternyata kita sudah makan melihat, nggak mendengar, tidak mendengar. Tapi ya, gitu ya, oi. Ulaika kal an'ami bal hum adall. Mereka itu seperti hewan. Hewan itu mendengar tidak? Mendengar. Hewan itu melihat tidak? Melihat. Tapi hewan tidak paham. Sok ibu ngomong ke kucing. Kucing, ulah nyokotan. Kamu kuhai atuh. Kucing bakal nyebut naon? Ibu ngerti apa yang dikatakan kucing? Artinya kieta, rumah aing we. Cek kucing. Cek kucing. Cek lapar. Ayo, gitu ya. Ambek-ambek kan. Orang kucing ya. Kucing. Rek ambek kumaha kucing moal mungkin kan? Melihat tidak? Mendengar tidak? Ngerti tidak? Nah, tadi kurang teh. Mendengar iya, melihat iya, tapi tengerti, tepaham, tersadar. Kurang lagi mana jasadnya dia, hatena di mana? Sehingga kata inting di mana, di mana, di mana. Iya, jadi katanya di mana lain. Makanya saya tadi bilang satukan hak jasad dan batin, satukan hati sama Batin. hati dan batin ya bu. Satukan hati dan jasad. Jasad. Paham ya? Inna tatayyarna bikum. Sesungguhnya kami celaka dengan adanya kalian, kata mereka. La illam tantahu lanarjumannakum. Sungguh jika lam tantahu kalian tidak berhenti, lanarjumannakum, maka niscaya kami akan melempar kalian. Perjuangan orang zaman dulu Pak. Nah, kayak sekarang saya nanti dikasih minum, dikasih tempat. Orang zaman dulu para nabi itu dakwahnya cicing sia. Ulah ngomong wae. Lamun ngomong wae dipaledok wae. Orang zaman dulu kayak gitu. Jadi kalau ada yang dakwah bukan dikasih hadiah, bukan ditempatkan di tempat yang lebih indah. Kalau kita